Halo para penggemar film horor yang suka banget sama ketegangan. Kalau kalian lagi cari tontonan yang bisa bikin jantung berdebar, jangan sampai ketinggalan buat nonton Dead Silence 2007. Film ini bukan sekadar horor biasa. Ini adalah perjalanan mencekam penuh ketegangan dan kejutan yang nggak bakal kalian duga. Dan siapa lagi kalau bukan James Wan, sutradara terkenal di balik film-film horor legendaris seperti Insidious dan The Conjuring, yang menghadirkan karya seram yang satu ini. Tapi, jangan khawatir. Meski Dead Silence nggak sepopuler film-film tersebut, ketegangan dan horornya nggak kalah bikin merinding. Ayo, siapkan camilan favoritmu, atur pencahayaan, dan bersiaplah untuk merasakan horor yang tak terduga. Jangan lupa kencangkan sabuk pengaman, karena Dead Silence bakal membawa kalian ke dalam dunia penuh misteri dan ketakutan yang nggak akan bisa kalian lupakan. Jika kalian menyukai channel ini, langsung aja subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Cerita ini dimulai pada 600 tahun sebelum Masehi, di mana sebuah sekte misterius meyakini bahwa roh orang yang telah meninggal dapat berbicara melalui suara perut. Kepercayaan kuno ini menjadi latar gelap dari kisah yang akan mengguncang dunia seorang pria bernama Jamie. Jamie, seorang pria biasa, sedang sibuk memperbaiki saluran air yang mampet di rumahnya. Namun, seperti biasa, kemampuannya hanya sebatas membongkar tanpa bisa memasangnya kembali. Namun, rutinitas mereka yang penuh canda tawa berubah saat sebuah bingkisan misterius tiba di depan pintu. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Jamie mengajak Lisa untuk membukanya. Ketika tutup kotak itu terangkat, mereka terdiam. Di dalamnya ada sebuah boneka kayu dengan ekspresi yang terlihat hidup. Wajahnya seperti menyimpan rahasia yang tidak ingin diungkap. Lisa bukannya takut, justru tampak senang. Ia menggoda Jamie yang mulai terlihat pucat. "Jangan penakut begitu, sayang. Ini cuma boneka." Sambil tertawa kecil, Lisa bercerita tentang legenda Mary, seorang wanita yang terobsesi dengan boneka kayu. Konon, jika seseorang melihat sosok Mary, mereka harus menahan diri untuk tidak berteriak. Lisa menyimpan boneka itu di kamar. Keesokan malam, saat Jamie keluar berbelanja, Lisa membawa boneka itu ke kamar mereka. Ia berniat mengerjai Jamie dengan menutup boneka tersebut menggunakan selimut. Namun, saat melangkah keluar, suasana mendadak berubah. Udara terasa dingin dan keheningan yang aneh menyelimuti rumah. Lisa menghentikan langkahnya. "Apa tadi?" gumamnya saat mendengar suara berbisik samar dari arah kamar. Jamie akhirnya pulang. Begitu masuk ke rumah, ia segera mencari Lisa. Dinner in bed. Tapi pemandangan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Ceceran darah memimpin langkahnya ke kamar. Ketika pintu kamar terbuka, Jamie tertegun. Di depannya, Lisa tergeletak dengan kondisi yang mengerikan. Keesokan harinya, seorang detektif bernama Lipton datang untuk menyelidiki kematian Lisa. Dalam interogasinya, Jamie mencoba menjelaskan. Ia bersumpah tidak bersalah dan menyebut tentang bingkisan misterius berisi boneka kayu. Ia juga menceritakan kepercayaan di kota kelahirannya bahwa boneka seperti itu selalu menjadi pertanda buruk. Namun, di balik semua penjelasan Jamie, ada satu pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana boneka itu bisa ada di rumah mereka? Dan siapa yang mengirimkannya? Lipton, sang detektif, tidak mempercayai cerita Jamie tentang boneka kayu yang terkutuk. Ia menganggap kisah itu hanya omong kosong yang tidak realistis. Setelah pemeriksaan awal, Jamie diperbolehkan pulang sambil menunggu bukti lebih lanjut dari pihak kepolisian. Jamie kembali ke apartemennya untuk mencari bukti yang dapat mendukung ceritanya.
ia mulai menyelidiki asal-usul boneka tersebut. Ternyata, boneka kayu itu berasal dari kota kelahirannya dan memiliki nama Billy, si boneka kesayangan Mary. Penasaran dengan keterkaitan antara Mary, boneka Billy, dan kematian istrinya, Jamie memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Jamie tiba di rumah lamanya. Rumah megah itu mengingatkan bahwa ia berasal dari keluarga kaya. Di sana, ia disambut oleh Ella, ibu tirinya yang tampak dingin. Namun, yang paling mengejutkan Jamie adalah kondisi ayahnya yang lumpuh akibat stroke. Meski begitu, Jamie langsung bertanya tentang puisi yang sering dibacakan mendiang ibunya tentang Mary. Ia yakin puisi itu adalah kunci dari teror yang dialaminya. Namun, sang ayah hanya menjawab dengan sinis, mengatakan bahwa puisi itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Marah dengan jawaban ayahnya, Jamie memutuskan pergi dan menginap di sebuah hotel. Malam itu, saat tertidur, Jamie mengalami kejadian aneh. Ia melihat sosok menyeramkan, seorang wanita tua yang tiba-tiba muncul di kamar hotelnya. Tapi, secepat bayangan itu datang, ia menghilang, meninggalkan Jamie dalam keringat dingin. Keesokan harinya, Jamie menghadiri pemakaman Lisa bersama keluarganya. Namun, saat hendak pulang, ia melihat seorang wanita tua berjalan di antara pepohonan. Jamie tidak yakin apakah itu hanya bayangan atau sesuatu yang lebih dari dunia ini. Wanita tua itu menghilang begitu saja. Tiba-tiba, Marion, istri penjaga makam, mendekati Jamie. Ia tampak panik dan memperingatkan Jamie agar berhati-hati terhadap boneka Billy. Marion bahkan menyuruh Jamie segera mengubur boneka itu, karena menurutnya boneka tersebut membawa kutukan. Namun, sebelum Jamie bisa bertanya lebih jauh, suami Marion, Henry, menarik istrinya yang terlihat gelisah untuk pulang. Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Jamie memutuskan pergi ke pemakaman Mary. Di dekat kuburannya, ia menemukan tempat peristirahatan terakhir Billy. Jamie segera mengubur boneka itu, berharap kutukan ini berakhir. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Lipton, yang diam-diam membuntuti Jamie, malah mengambil kembali boneka Billy dari kuburannya. Ia menuduh Jamie berusaha menghilangkan barang bukti. Jamie mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin menghentikan teror boneka tersebut, karena menurut kepercayaan di kotanya, Billy adalah boneka kesayangan Mary. Untuk selamat, tidak ada yang boleh berteriak di hadapannya. Lipton tidak percaya dan menganggap cerita itu seperti karangan anak-anak. Ia membawa boneka Billy dan kebetulan menginap di kamar sebelah Jamie di hotel. I noticed you have very smooth skin. Namun keesokan harinya, setelah Lipton pergi bertugas, Jamie menyelinap masuk ke kamarnya untuk mengambil kembali boneka itu. Saat Jamie kembali dengan boneka Billy, Henry langsung terkejut. Ia memperingatkan Jamie bahwa boneka itu membawa kutukan yang bisa mengancam nyawa siapapun. Namun, Jamie bersikeras, ingin tahu kebenaran di balik kematian Lisa. Ia memohon kepada Henry untuk menceritakan asal-usul Mary dan boneka terkutuknya. Di rumah, Henry mulai menceritakan asal-usul Mary.
Ketika Henry masih kecil, Mary dikenal sebagai seorang seniman panggung yang luar biasa. Pertunjukan teaternya selalu dipadati penonton yang terpesona oleh kemampuannya menghidupkan boneka Billy, seolah-olah ia benar-benar hidup. Namun, semuanya berubah pada suatu malam saat seorang bocah bernama Mike dengan lantang mengungkapkan bahwa suara Billy sebenarnya berasal dari Mary sendiri yang sedang melakukan sulih suara. Penonton terdiam dan Mary terlihat sangat terguncang. Boneka Billy yang semula tampak hidup tiba-tiba seperti memancarkan kemarahan, seolah-olah boneka itu memiliki jiwa sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mike tiba-tiba menghilang secara misterius. Gosip di masyarakat menyebar, menuding Mary sebagai pelakunya. Mary menjadi bahan pembicaraan yang tidak menyenangkan, hingga beberapa bulan kemudian ia ditemukan tewas terbunuh oleh seseorang yang tak suka dengan keberadaannya. Namun, cerita Mary tidak berakhir di sana. Sebelum kematiannya, ia meninggalkan surat wasiat yang menggemparkan. Ia ingin jasadnya diubah menjadi boneka dan dikuburkan bersama koleksi bonekanya. Malam sebelum pemakamannya, Henry kecil yang penuh rasa ingin tahu menyelinap ke bengkel ayahnya, tempat Mary disiapkan untuk menjadi boneka. Setelah Mary dimakamkan, kota itu mulai dilanda kutukan. Banyak penduduk ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Wajah mereka penuh ketakutan dan lidah mereka hilang. Sejak saat itu, penduduk percaya satu hal. Jika diteror oleh sosok Mary, siapapun yang berteriak akan menjadi korban berikutnya. Jamie, yang menyadari kematian istrinya memiliki pola yang mirip, memutuskan pergi ke teater tua milik Mary yang kini telah lama terbengkalai. Sesampainya di sana, ia memasuki ruangan yang dipenuhi debu dan kesunyian mencekam. Di salah satu sudut, ia menemukan koper yang berisi buku-buku rancangan boneka milik Mary. Selain itu, ia juga menemukan clipping koran tentang kasus hilangnya bocah bernama Mike. Namun, satu hal yang membuat Jamie terkejut. Nama lengkap Mike sama dengan salah satu anggota keluarganya. Ia mulai menduga bahwa Mike adalah salah satu leluhurnya. Dan ini berarti keluarganya memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Mary. Saat Jamie membawa buku-buku itu keluar, sosok menyeramkan seorang wanita tua muncul. Namun, Jamie yang sudah bertekad tidak gentar. Ia mengambil buku-buku itu sebagai petunjuk untuk mengungkap misteri yang menghubungkan Mary, boneka Billy, dan keluarganya. Di tempat lain, Henry mengalami kejadian aneh di rumahnya. Ia menemukan istrinya, Ella, berbicara dengan boneka Billy, seolah-olah boneka itu bisa membalas percakapan. Takut akan apa yang terjadi, Henry memutuskan untuk mengubur boneka itu. Namun, saat ia bersiap mengambil sekop, ia mendengar suara tangisan samar dari bawah rumahnya. Setibanya di rumah, Jamie segera meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Mike dan Mary. Awalnya, sang ayah ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini dirahasiakan. Mike, bocah yang disebut-sebut dalam kisah lama, ternyata adalah adik dari kakeknya Jamie. Mary, seniman boneka itu, telah menghabisi Mike dengan menjadikannya boneka, karena bocah itu dianggap telah merusak reputasinya di dunia pementasan boneka. Kemarahan keluarga Mike memuncak,
sehingga mereka mengerahkan warga kota untuk menghukum Mary. Eksekusi itu dilakukan dengan kejam. Mary dipaksa menjerit hingga suaranya habis, lidahnya dipotong sebagai bentuk penghinaan terakhir. Namun, kematian Mary tidak membawa kedamaian. Arwahnya bangkit dengan dendam, menyerang siapa saja yang terlibat dalam eksekusinya. Kutukan ini terus menghantui keturunan keluarga Jamie, dan inilah alasan mengapa Jamie diasingkan keluar kota, untuk melindunginya dari kutukan itu. Mendengar semua ini, Jamie memutuskan untuk mengakhiri kutukan Mary, apapun risikonya. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, Detektif Lipton kembali muncul, bersikeras menangkap Jamie. Lipton, yang menganggap cerita Jamie tidak masuk akal, telah memeriksa pemakaman Mary dan menemukan semua kuburannya kosong. Dalam usahanya membuktikan kebenaran, Jamie mengajak Lipton ke teater lama milik Mary. Meski awalnya enggan, Lipton akhirnya setuju untuk mengikuti Jamie setelah menemukan lorong rahasia di dalam teater itu. Di dalam lorong, mereka menemukan ruangan yang penuh dengan boneka-boneka terkutuk, masing-masing memiliki nama yang diukir di petinya. Namun, satu peti terlihat kosong, peti milik Billy. Where is he? Saat rasa penasaran memuncak, mereka membuka penutup kain di sudut ruangan dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jasad Mike, kini berumur 70 tahun, telah diawetkan menjadi sebuah boneka. Keheningan yang tiba-tiba melanda ruangan itu menjadi pertanda buruk. Sosok Mary muncul dengan wajah penuh dendam. Mary Shaw. Lipton, yang ketakutan, berteriak histeris, tetapi Jamie tetap tenang. Ia menghadapi Mary dengan keberanian, menanyakan alasan dibalik semua pembunuhan, termasuk istrinya, Lisa. Mary menjelaskan obsesinya untuk menciptakan boneka yang memiliki jiwa manusia. Ia mengungkapkan bahwa target utamanya adalah keturunan keluarga Jamie. Fakta mengejutkan lainnya terungkap. Ternyata Lisa sedang mengandung saat Mary mengambil nyawanya. Lipton, yang tidak bisa mengendalikan rasa takutnya, akhirnya menjadi korban kutukan Mary. Sementara itu, Jamie berhasil bertahan dengan menahan diri untuk tidak berteriak. Ia melarikan diri dari teater dan membakarnya hingga habis, berharap ini akan mengakhiri teror Mary. Namun, Jamie tiba-tiba teringat bahwa masih ada satu boneka lagi yang tersisa, Billy. Dengan tergesa-gesa, ia kembali ke rumah Henry. Di sana, ia mendengar tangisan Marion dan menemukan Henry dalam kondisi mengenaskan. Ketika Jamie menanyakan keberadaan boneka Billy, Marion mengatakan bahwa boneka itu telah diambil oleh ayah Jamie.
Pernyataan ini mengejutkan Jamie. Bagaimana mungkin ayahnya yang lumpuh permanen bisa mengambil boneka tersebut? Pertanyaan itu membuka misteri baru yang harus segera dipecahkan. Sesampainya di rumah, Jamie merasa suasana begitu sunyi dan mencekam. Perasaan aneh menggelayuti pikirannya saat ia mulai mencari keberadaan boneka Billy, satu-satunya benda yang harus ia musnahkan untuk mengakhiri teror Mary. Dengan penuh kehati-hatian, Jamie menemukan boneka Billy dan segera membakarnya. Api menyala dengan cepat, dan seiring dengan boneka itu terbakar, sosok Mary perlahan memudar, menghilang ke dalam kegelapan. Jamie menghela napas lega, berpikir bahwa semuanya telah berakhir. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika ia berbalik, ia melihat ayahnya duduk diam di sudut ruangan. Tubuhnya kaku seperti patung. Saat Jamie mendekati ayahnya, kenyataan yang mengerikan terungkap. Ayahnya ternyata telah diubah menjadi boneka hidup. Kengerian semakin menjadi ketika Ella, ibu tirinya, muncul dari kegelapan dengan tatapan dingin. Jamie akhirnya menyadari bahwa dalang dari semua ini adalah Ella yang dirasuki oleh arwah Mary Shaw. Dengan penuh dendam, Mary menggunakan tubuh Ella untuk melanjutkan aksinya dan menuntut balas atas kematiannya di masa lalu. Jamie berusaha menahan ketakutannya, tetapi kali ini teror Mary terlalu besar untuk ditahan. Dengan jeritan terakhir yang memekakkan telinga, Jamie menyerah pada kutukan Mary. Tamat. Ending yang menyedihkan. Cerita berakhir dengan tragis, menyisakan satu pesan mengerikan. Dendam Mary Shaw telah menghancurkan semua keturunan keluarganya. Dalang dari balas dendam ini, Ella yang dirasuki arwah Mary telah menyelesaikan misinya untuk membalaskan dendam Mary terhadap mereka yang terlibat dalam eksekusinya. Ending dari cerita Dead Silence ini mengandung pesan mendalam tentang warisan, penyesalan, dan konsekuensi dari tindakan di masa lalu. Kutukan Mary Shaw yang mengerikan adalah simbol dari luka yang tidak pernah sembuh. Dendam yang dibiarkan tumbuh subur hingga merusak generasi berikutnya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tindakan keliru yang tidak diselesaikan dengan baik akan terus menghantui, tidak hanya pelaku, tetapi juga keturunannya. Seperti halnya keluarga Jamie, mereka menjadi korban dari siklus balas dendam yang tak pernah berakhir. Film ini menjadi refleksi tentang pentingnya keadilan, pengampunan, dan kejujuran dalam menyelesaikan konflik. Lebih dari sekadar film horor, Dead Silence mengajak kita untuk merenungkan bagaimana pilihan dan keputusan yang kita buat hari ini bisa berdampak besar pada orang lain, bahkan jauh di masa depan. Mary Shaw adalah gambaran dari bagaimana rasa sakit dan kebencian bisa mengakar dalam jiwa yang terluka, menciptakan kehancuran tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Film ini mengajarkan bahwa ketidakadilan hanya dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan balas dendam. Seperti api yang terus membakar hingga menghanguskan semuanya, dendam hanya membawa kehancuran. Akhir dari kisah Jamie adalah peringatan keras bagi kita semua. Jangan biarkan dendam atau rasa sakit menguasai hidup kita. Sebaliknya, mari belajar untuk memutus siklus kebencian dengan memaafkan, menghadapi kebenaran, dan mencari kedamaian. Karena hanya dengan begitu kita bisa mengakhiri kutukan emosional dan spiritual yang menghantui hidup kita. Apakah kita siap untuk melangkah maju dan memutus rantai masa lalu yang membelenggu? Film ini meninggalkan pertanyaan itu untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Upil Garing, Kakek Sugiono.